Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan review sejenak proses perkuliahan teologi moral oleh saya Pak Greg bersama dengan kelas manajemen 12, 15, akuntansi 13 FEB Sugio Pranoto. Terima kasih kepada 40 mahasiswa manajemen 12, 34 mahasiswa manajemen 15, 37 mahasiswa akuntansi 13. Terima kasih telah memahami bahwa kuliah teologi moral sangat penting. Mengingat begitu banyaknya manusia yang menghidupi semangat amoralitas. Mereka membuat polusi di mana-mana. Sebagian yang lain bunuh diri. Nah, kalau kita lihat data WHO, ini cukup mencengangkan. Kita juga bisa lihat artikel-artikel di media online mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang muda, seusia Anda mungkin, mahasiswa. Lalu kita pahami bahwa penyebab amoralitas itu krisis emosional, salah satu di antaranya. Beberapa Anda juga melaporkan mengenai kasus amoralitas di sekitar kita, di sekeliling Anda, di dekat keluarga Anda, bahkan mungkin bagian dari keluarga Anda sendiri. Ada pembunuhan baik terhadap janin maupun terhadap tetangga Anda, ada bullying terhadap yang berkebutuhan khusus, macam-macam. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa yang kamu pelajari dari kuliah teologi moral ini. Pada kasus tentang seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Bacaan ini diambil dari kitab Yohanes bab 8 ayat 1-11. Dalam bacaan tersebut dapat kita lihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk menghakimi seorang perempuan berdosa tersebut. Tetapi pada ayat 7, Yesus bangkit berdiri lalu mengatakan kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan Yesus tersebut mengajarkan kita untuk tidak menghakimi siapapun orang yang berdosa. Kitab suciku. Dalam Islam, moral disebut akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari hulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak terhadap Tuhan adalah menyembah dan menaati segala titahnya, menjadikan pedoman hidup apa yang telah dibenarkannya, berjanji menaati segala titahnya dengan cara mengamalkan ajarannya, melaksanakan tugas sebagai wakil Tuhan yang nantinya semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bebas terjadi karena diri sendiri. Jika kita bisa mengendalikan diri dan jika kita bisa menguatkan iman kita, saya yakin kita tidak akan pernah terseret ke dalam pergaulan bebas. Memilih pergaulan juga sangat penting agar kita bisa membedakan mana pergaulan yang membawa kita ke ranah yang sehat dan mana pergaulan yang tidak sehat. Seperti kita ketahui, zaman sekarang banyak sekali remaja yang terseret ke dalam pergaulan yang tidak sehat, dikarenakan mereka tidak tahu apa itu pergaulan bebas dan mereka tidak tahu cara menguatkan iman mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Moralitas berarti kata dari etika atau perilaku manusia kepada manusia yang lain. Berarti kata amoralitas adalah kata yang sebaliknya dari moralitas, yaitu selalu berpikir negatif dan tidak pernah dianggap positif oleh orang lain dan manusia-manusia yang lain. Nah, contohnya seorang perempuan yang salah memilih pergaulan hingga ia menyesal dan bertobat. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Maka kita sebagai generasi yang akan datang harus mempunyai sikap yang tangguh, percaya diri. Dalam Islam, kitab suci Al-Quran
Moral disebut dengan akhlak atau perangai. Sedang akhlak berdasar dari perkataan, yaitu kata jamak. Daripada perkataan berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, matuah, adat, kebiasaan. Perkataan ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat saja, yang saya ambil 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat yang kedua dari surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Teologi moral menurut kitab suciku adalah istilah yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma untuk menjelaskan studi tentang Allah dari perspektif mengenai bagaimana manusia seharusnya hidup untuk mencapai hadrat Allah atau memperoleh berkat-Nya. Seperti yang ditulis dalam khotbah di bukit atau yang lebih sering dikenal dengan sabda bahagia. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teologi ini bisa dibedakan sebagai suatu hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang itu akan bertindak, dan bukannya teologi dogmatis yang membahas apa yang seseorang percayai. Kitab suci yang jelas saya ambil dari Matius 22 ayat 37 dan 39 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik Romo, ini juga ada cerita yang menarik dari tadi kita berdialog. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah kemampuan manusia mengatasi penderitaan memampukan level rohani kita naik? Itu Romo. Iya, dari pengalaman dan pengamatan serta penelitian saya selama saya membuat tesis, karena tesis saya adalah peran doa di dalam mengatasi stres, maka praktis saya berhubungan dengan orang stres dengan berbagai macam, kan? Ada yang ditinggal istrinya, ada yang karena penyakit, ada yang karena macam-macam lah. Lalu dari pengamatan saya, orang yang bisa mengatasi penderitaan dalam arti mengolah subjek yang saya alamin sih orangnya sakit kanker ya, kanker payudara parah, dan dia pertama kali takut untuk katakanlah berobat ke dokter, lalu berikutnya rajin berdoa, rajin meditasi di Gua Maria Kerep Ambarawa, lalu akhirnya ya sekarang tetap sakit, makin parah, tapi sudah mau ke dokter. Lalu yang kedua, sekarang makin pasrah dan makin ya udahlah, dia menikmati saya sakit tapi saya happy. Menurut saya orang yang bisa mengatasi penderitaan itu dan berefleksi terus-menerus, yang diingat adalah berefleksi terus-menerus dan senantiasa mencari kehendak Allah, itu akan meningkatkan level. Kalau orangnya di level 0 lalu bisa naik ke level 1, level 2 dan level 3, bahkan bisa juga level 0 ke level 3 juga bisa. Tapi sekali lagi itu proses dengan refleksi yang dalam. Contoh yang kedua, saya mempunyai seorang kakak yang sakit berat. Lalu kemarin ketika saya tengok, saya bilang, mbok kowe iki rasa miso-miso ndang mari. Dia mengatakan, asu wong sing ngandani kesangane miso kon miso kan. Lalu ketika dia sakit dan dia tidak merefleksikan menghayati itu, tapi lebih-lebih katakanlah malah dia menyalahkan Tuhan. Dosaku ki apa to? Salahku ki apa? Wong aku ora tau selingkuh, ora korupsi, ora tau nguntet duit. Lah kok aku dene penyakit kayak gitu. Itu kan level 0 atau level 1 ya. Senantiasa menyalahkan Tuhan.
selama dia tidak bisa mengolah itu dan selalu katakanlah hanya mengeluh macam itu, justru menurut saya akan semakin menderita dan tidak pernah naik level. Tapi dari pengalaman yang saya alamin di Gua Maria Kreb Ambarawa itu, ada 2 subjek yang saya alamin, 3 bahkan ya. Jadi dia ngalamin yang 2 adalah karena sakit kanker, yang 1 sakit bocor ginjal, dan yang 1 lagi adalah ditinggal istrinya. Tapi mereka mengolah, dan akhirnya sekarang menjadi orang-orang yang sangat rajin berdoa. Saya suka ngasih renungan pagi pada mereka. Kalau nggak ada renungan mereka protes, kamu kok nggak ada renungannya. Lalu di sini mereka tuh sudah katakanlah kalau yang saya alamin benar, yang saya alamin dari tiga-tiganya itu mengalami kenaikan level yang luar biasa. Dari sungguh-sungguh mengeluh, menyalahkan Tuhan, lalu tidak berani macam-macam, lalu akhirnya sekarang menjadi tetap sakit, lebih parah sakitnya, tapi sungguh-sungguh happy dan enjoy ya di rumah ya. Toh juga kita mau mempersiapkan kematian saja lah, semacam itu loh. Jadi 2 contoh itu yang saya tunjukkan, dan betul bahwa penderitaan, tapi kuncinya adalah mau mengolah atau mau berefleksi, dan dia akan menaikkan level doa menurut Zulnai. Baik teman-teman, sekian review dari saya. Tetap dekat dengan Tuhan agar hidup senantiasa aman, sejahtera dan tentram akan berjalan. Tetap tenang ketika ada kesulitan. Good luck with your life, make it beautiful.